Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 dari mata kuliah semiotika yang akan memaparkan materi kami yang berjudul Mengurai Makna Sampul dan Puisi Desember di Teluk dan buku kumpulan cerpen Kau Sedingin Pelabuhan karya dari Dahri Dahlan menggunakan segitiga makna teori semiotika Peirce. Bagian pendahuluan yaitu menyingkap makna melalui semiotika. Bagian ini membahas dan menganalisis makna yang terkandung dalam sampul dan puisi. Dengan menggunakan teori semiotika Peirce, kita akan menelusuri berbagai unsur tanda yang membentuk makna dalam karya sastra ini, serta bagaimana semua elemen tersebut saling berhubungan untuk menggambarkan tema keterasingan dan konflik dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk dalam analisis puisi Desember di Teluk. Yang pertama ada laut sebagai simbol kesucian dan ancaman. Puisi Desember di Teluk menggambarkan laut yang seputih tuak, melambangkan kesucian dan kebersihan. Namun di saat yang sama, laut juga mengandung ancaman dan konflik seperti terlihat dalam kalimat mengempas perahu yang dendam. Yang kedua, ada kalajengking sebagai simbol ancaman. Penggunaan kata kalajengking di dapur ibu dalam puisi menggambarkan situasi yang tidak terduga dan penuh ancaman yang memasuki ruang keluarga, menunjukkan adanya konflik batin dan tekanan emosional. Yang ketiga, ada kedalaman emosional lelaki. Makna dari lelaki terdiam sedingin anak panah mengisyaratkan sifat kaku dan dingin seorang lelaki yang bisa melukai secara emosional. Ini menciptakan kontras antara kekuatan fisik dan kelemahan emosional. Dan yang keempat ada gelombang sebagai simbol konflik batin. Frasa gelombang menepuk dada mencerminkan konflik batin dan tekanan yang dialami seseorang, di mana gelombang laut menjadi simbol dari ketidakstabilan hidup. Selanjutnya, representamen dalam puisi, yaitu menangkap makna yang tersembunyi. Yang pertama ada qualisign dalam puisi. Dalam puisi Desember Teluk, elemen qualisign memainkan peranan penting untuk mengungkapkan makna mendalam melalui kata-kata yang dipilih. Kata seputih tidak hanya merujuk pada warna, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesucian, kebersihan, dan kejernihan dalam konteks kehidupan dan perasaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam puisi. Yang kedua, scene sign dalam puisi. Kalimat mengempas perahu yang dendam mencerminkan peristiwa aktual yang terjadi di lautan. Laut yang seputih atau sejernih minuman menggambarkan kekuatan alam yang mampu menghancurkan, menunjukkan bahwa meskipun terlihat indah, laut juga menyimpan bahaya yang mengancam. Yang ketiga ada legisign dalam puisi. Istilah pelabuhan dan teluk mengacu pada entitas yang dikelola oleh negara, mencerminkan adanya norma dan aturan yang mengaturnya. Lanjut, kita masuk pada bagian objek dan ikon dalam puisi. Objek dalam puisi ini merujuk pada hal-hal yang diwakili dalam teks, baik yang nyata maupun imajiner. Misalnya, kata kalajengking bukan hanya sekedar hewan tetapi juga simbol dari ancaman dan ketidaknyamanan. Lanjut, ikon dalam puisi merupakan tanda yang menunjukkan keserupaan antara representamen dan objek. Dalam konteks puisi ini, kalajengking menjadi ikon yang melambangkan bahaya, yang mengingatkan pembaca akan resiko dan ancaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk dalam indeks dan simbol dalam puisi. Yang pertama yaitu konflik batin dalam gelombang. Ungkapan gelombang menepuk dada mencerminkan konflik batin yang dialami oleh individu, menggambarkan perasaan tertekan dan ketidakstabilan emosional yang muncul akibat situasi hidup yang sulit. Yang kedua yaitu simbol lelaki yang kaku. Simbol lelaki sedingin anak panah mengindikasikan sifat kaku dan dingin dari seorang lelaki. Ini menyiratkan perilaku yang bisa melukai secara emosional, menggambarkan ketidakmampuan untuk menunjukkan kehangatan atau empati. Selanjutnya kita masuk dalam interpretan dan rema dalam puisi. Yang pertama yaitu makna kata seputih. Makna ini menggambarkan kesucian dan kejernihan, sementara di sisi lain bisa juga menunjukkan kerapuhan dan ancaman yang tersembunyi di balik keindahan.
Yang kedua yaitu simbol kalajengking. Simbol ini mewakili bahaya dan ancaman, menciptakan ketegangan melalui simbolisme hewan berbisa yang sering diasosiasikan dengan kejahatan. Yang ketiga yaitu makna anak panah. Makna ini menandakan kedinginan dan ketidakpedulian, menggambarkan perilaku seorang lelaki yang diam dan tidak dapat menyelesaikan konflik. Lanjut, kita masuk pada analisis sampul buku Kaus Sedingin Pelabuhan. Yang pertama yaitu warna dominan hijau toska. Warna ini membawa kesan dingin dan tenang, namun juga menawarkan nuansa asing. Warna ini menciptakan suasana yang sesuai dengan tema puisi yang tercakup di dalamnya. Yang kedua yaitu simbol botol. Gambar botol kaca besar yang terbenam di dasar laut melambangkan limbah manusia. Dengan dua lingkaran yang menyerupai mata, botol tersebut menciptakan kesan antropomorfik yang merefleksikan kondisi manusia yang terbuang. Ketiga, ada tipografi judul. Judul Kaus Sedingin Pelabuhan dicetak dengan tipografi tegas yang menunjukkan jarak emosional. Kata dingin menandakan adanya keterasingan di tempat yang seharusnya hangat. Yang keempat, ada makna sosial ekologis. Sampul buku ini menyiratkan fenomena sosial ekologis, mengindikasikan dampak pencemaran dan keterasingan sosial. Yang kelima yaitu identitas penulis. Kehadiran nama penulis Dahri Dahlan di bagian bawah sampul memperkuat identitas karya dan menambah kredibilitas narasi yang dihadirkan. Selanjutnya kita masuk dalam representemen dalam sampul buku. Yang pertama yaitu kualitas warna sampul atau qualisign. Warna ini mencerminkan tema yang diusung dalam puisi, yaitu keterasingan dan keheningan. Yang kedua yaitu scene sign. Yang menjadi scene sign dalam sampul ini yaitu gambar botol kaca besar yang terletak di dasar laut, dikelilingi lumut, menyajikan tanda konkret yang dapat langsung dilihat. Ini mencerminkan realitas lingkungan yang tercemar dan simbol keterasingan di dunia modern. Yang ketiga yaitu legisign dalam sampul. Judul Kaus Sedingin Pelabuhan menyiratkan makna normatif bahwa pelabuhan adalah tempat berlabuh. Namun, penambahan kata dingin menandakan adanya jarak emosional yang menciptakan keterasingan, memberikan kesan bahwa hubungan di dalam konteks tersebut tidak hangat atau akrab. Selanjutnya kita masuk pada objek dan ikon dalam sampul. Yang pertama ada ikon limbah manusia. Botol yang terbenam di laut berfungsi sebagai ikon limbah yang representatif dari dampak pencemaran lingkungan. Yang kedua ada botol bermata. Botol dengan desain yang menyerupai wajah simbolis ini menggambarkan entitas terasing yang terperangkap dalam lingkungan, menciptakan kesan bahwa objek yang terbuang memiliki cerita dan makna di balik keberadaannya. Selanjutnya kita masuk pada indeks dan simbol dalam sampul. Yang pertama yaitu indeks pencemaran laut. Botol yang dikelilingi ikan menjadi simbol pencemaran laut. Kehadiran benda asing di ekosistem alami menunjukkan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu simbol manusia terbuang. Botol bermata yang digambarkan dalam sampul mengisyaratkan simbol manusia yang terasing dalam masyarakat. Ini mencerminkan kondisi emosional yang dingin dan keterasingan. Lanjut, kita masuk pada interpretan dan rema dalam sampul, yang dimana yaitu lautan sebagai ruang batin. Sampul buku Kaus Sedingin Pelabuhan menyajikan lautan sebagai simbol dari ruang batin manusia yang secara mendalam menggambarkan emosi dan kondisi mental. Lautan yang tenang namun dingin menciptakan nuansa introspeksi. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan, yaitu keterkaitan puisi dan sampul. Baik sampul buku Kaus Sedingin Pelabuhan maupun puisi Desember di Teluk menggunakan simbol laut sebagai pusat makna. Keduanya menggambarkan keterasingan dan konflik yang dialami manusia dalam kehidupan, menunjukkan bagaimana elemen alam dapat mencerminkan kondisi emosional dan sosial manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi kami. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.